Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Melda Rohan, NIM 230321100037 dari kelas A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan analisis data di SPSS serta interpretasi dari hasil analisis tersebut. Pertama-tama, siapkan datanya terlebih dahulu. Saya menyiapkan data di Word. Di sini saya menganalisis mengenai pengaruh cuaca, musim, dan jumlah hari libur terhadap permintaan listrik. Pertama-tama kita blok bagian cuaca, musim, jumlah hari libur, dan juga permintaan listrik. Semuanya kita blok dan copy. Jika sudah, kita buka aplikasi SPSS, klik data view, kita paste di bagian data view. Nah, sudah muncul kan datanya, lalu variabel view yang bagian desimal itu diganti 0 semuanya. Yang bagian cuaca, musim, jumlah hari libur, dan juga permintaan listrik semua diganti dengan 0. Jika sudah, kita klik analis. Kan kita menganalisis studi kasus regresi, jadi kita memilih yang bagian regression, lalu linear. Yang bagian permintaan listrik itu merupakan data dependen, jadi dimasukkan ke bagian yang dependen. Lalu untuk cuaca, musim, dan jumlah hari libur, kita blok atau Ctrl A, lalu dipindahkan ke bagian kolom independen. Setelah itu klik OK. Nah, sudah keluar kan hasilnya. Setelah itu kita Ctrl A, copy, kita paste di bawah data yang sudah kita siapkan tadi. Sudah keluar hasil dari analisis tadi kasus yang saya analisis. Setelah itu hapus kolom yang tidak diperlukan, seperti bagian notes itu harus dihapus. Jika hasilnya sudah keluar, maka kita harus menginterpretasi data tersebut agar mudah dipahami oleh orang lain. Tabel variabel inter tersebut menjelaskan bahwa variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah cuaca, musim, dan juga jumlah hari libur. Sedangkan variabel dependennya adalah permintaan listrik. Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar negatif 0,082 atau 8,2%. Artinya adalah bahwa variabel independen, cuaca, musim, dan jumlah hari libur tidak mampu menjelaskan variabel dependen permintaan listrik. Sedangkan sisanya sebesar 91,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 8,2% menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model mampu memberikan penjelasan hanya kurang dari 50%. Pada R2 menunjukkan hasil negatif karena hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel independen, musim, cuaca, dan jumlah hari libur dengan variabel dependen, permintaan listrik berpengaruh negatif. Tabel ANOVA adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara stimulan. Bagaimana pengaruh variabel diklat, uang makan, dan motivasi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja. Keputusan 1, bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Dan jika bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima.
Berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui bahwa F hitung 0,270 lebih kecil dari F tabel 2,98, sehingga H0 diterima di mana variabel cuaca, musim, dan jumlah hari libur tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap permintaan listrik. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Pada keputusan 2, bila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H1 diterima, dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan tabel ANOVA dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,846 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, di mana variabel cuaca, musim, dan jumlah hari libur tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap permintaan listrik. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulannya adalah variabel cuaca, musim, dan jumlah hari libur tidak berpengaruh signifikan secara stimulan atau bersama-sama terhadap permintaan listrik. Pada keputusan 1, bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H1 diterima, dan bila T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 yang diterima. Berdasarkan tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai variabel cuaca T hitungnya yaitu negatif 0,306, di mana lebih kecil dari T tabel yang 2,04841 sehingga H0 diterima, di mana variabel cuaca tidak berpengaruh terhadap permintaan listrik. Lalu yang kedua yaitu nilai variabel musim T hitungnya yaitu negatif 0,843, di mana lebih kecil dari nilai T tabel yang 2,04841 sehingga H0 diterima, di mana variabel musim tidak berpengaruh terhadap permintaan listrik. Dan yang terakhir yaitu nilai variabel jumlah hari libur yang T hitungnya negatif 0,315, di mana lebih kecil dari T tabel yang 2,0481 sehingga H0 diterima, di mana variabel jumlah hari libur tidak berpengaruh terhadap permintaan listrik. Pada keputusan 2, bila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H1 diterima, dan bila lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Berdasarkan tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel cuaca yaitu 0,755, di mana lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, di mana variabel cuaca tidak berpengaruh terhadap permintaan listrik. Selanjutnya, nilai signifikan variabel musim yaitu 0,407, di mana lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, di mana variabel musim tidak berpengaruh terhadap permintaan listrik. Dan yang terakhir yaitu nilai signifikan variabel jumlah hari libur yaitu 0,755, di mana lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, di mana variabel jumlah hari libur tidak berpengaruh terhadap permintaan listrik. Kesimpulan dari tabel koefisien adalah variabel cuaca, musim, dan jumlah hari libur tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap permintaan listrik. Dengan demikian, penelitian ini menerima H0 dan menolak H1. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.